Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah, sholatan wa salaman ila rasulillah, amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi makro akan menjelaskan materi tentang keseimbangan ekonomi dua sektor. Yang pertama, apa itu perekonomian dua sektor? Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Dalam perekonomian tidak terdapat kegiatan pemerintah, misalnya konsumsi pemerintah, pajak, subsidi, maupun perdagangan luar negeri, misalnya ekspor dan impor. Selanjutnya, siklus aliran pendapatan. Dalam perekonomian dua sektor, sumber pendapatan yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Pendapatan yang diperoleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yakni konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor untuk digunakan investasi di perusahaan. Perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin atau membayar faktor-faktor produksi yang diberikan oleh rumah tangga. Selanjutnya, hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan. Menurut James Keynes, yaitu jika pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik, akan tetapi tidak sebanyak kenaikan pendapatan. Setiap kenaikan pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Setiap kenaikan pendapatan jarang menurunkan konsumsi dan tabungan. Adapun bentuk umum dari hubungan pendapatan, konsumsi, dan tabungan, yakni YD sama dengan C ditambah S, atau pendapatan disposable sama dengan konsumsi rumah tangga ditambah dengan tabungan. Kecenderungan mengkonsumsi dan menabung. Konsep kecenderungan mengkonsumsi terbagi atas dua. Yang pertama, kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta YD. Yang kedua, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC dengan rumus APC sama dengan C per YD. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dan tabungan. Yang pertama itu ada pendapatan, yang kedua ada kekayaan yang telah terkumpul, yang ketiga ada suku bunga, yang keempat ada sikap berhemat, yang kelima ada pendapatan perekonomian, yang keenam ada pendapatan distribusi, dan yang ketujuh ada dana pensiun. Selanjutnya, investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang telah tersedia dalam perekonomian. Keseimbangan perekonomian dua sektor menggunakan angka. Apabila Y sama dengan 0, C sama dengan 90, S min 90, I 120, maka pengeluaran agregat atau AE 210, maka keadaan perekonomiannya yaitu ekspansif. Y 720, C 630, S 90, dan I 120, pengeluaran agregat atau AE 750, maka keadaan perekonomian yaitu ekspansif. Apabila Y 840, C 720, S 120, dan I 120, dan pengeluaran agregat 840, maka keadaan perekonomian yaitu seimbang. Sedangkan apabila Y 960, C 810, S 150, I 120, AE-nya 930, maka
keadaan perekonomiannya yaitu kontraksi. Begitu pula dengan Y 1200, C 990, S 210, I 120, AE 1110, maka keadaan perekonomiannya yaitu kontraksi. Pendekatan aljabar. Misalnya, fungsi konsumsi C sama dengan 90 ditambah 0,75Y dengan investasi sebesar I sama dengan 120, maka tingkat pendapatan nasional pada keseimbangan adalah diketahui nilai C adalah 90 ditambah 0,75Y dan I adalah 120. Rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah 1. Jadi, Y sama dengan 90 ditambah 0,75Y dari nilai C ditambah nilai I yaitu 120. Y dikurang 0,75Y sama dengan 90 ditambah 120. 0,25Y sama dengan 210. Y dikurang 0,75Y menghasilkan 0,25Y. Kemudian Y sama dengan 210 per 0,25. Jadi Y sama dengan 840. Perubahan keseimbangan dan multiplier. Analisis multiplier bertujuan untuk menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan efek dari perubahan pengeluaran agregat. Cara menentukan multiplier yaitu pertama, delta Y sama dengan 1 per 1 dikurang MPC dikali delta I. Yang kedua yaitu delta Y sama dengan 1 per MPS dikali delta I.